Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada kesempatan ini, saya Bang Elgi akan melanjutkan Masa Bergolak bagian ke-17. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Sebagai pegawai yang berdisiplin, sebagai manusia yang jujur, dan sebagai mukminin yang takut berbuat dosa, Waluya memperlakukan benda titipan itu dengan segala kejujuran. 1 hari, 2 hari, seminggu, setengah bulan, Okihira tidak masuk kerja. Jepang yang menitipkan benda pun tidak ada muncul. Malah selama itu Waluya tidak pernah melihat Jepang di kantornya ataupun di jalan. Berita-berita tentang Okihira dan Jepang lain-lainnya bersimpang siur. Ada yang mengatakan Okihira bersama teman-teman serumahnya dibunuh orang, kabarnya karena ketika dilucuti mengadakan perlawanan. Ada berita menyatukan diri dengan Jepang-Jepang lain karena ada komando dari pihak tentara Jepang setempat. Ada lagi kabar bahwa Jepang-Jepang yang melarikan diri dari Eskomto itu dicegat dan dihabiskan oleh para pemuda di betulan jalan Hekan. Setelah diadakan pengejaran karena disangka melarikan emas kepunyaan bank. Pendek kata, berita-berita tentang nasib Jepang, ya nasib setiap bangsa pada masa bergolak di Indonesia, banyak yang bersimpang siur dan kadang-kadang bertentangan sama sekali. Yang nyata saja, sampai pertengahan Oktober pada waktu datangnya tentara Inggris ke pedalaman Pulau Jawa dan Sumatera dan diboncengi Belanda, tidak seorang pun yang datang kepada Waluya bertanyakan peti serutu berisi harta karun. Selain Waluya dan Jepang yang memberikannya, tidak ada orang lain yang tahu. Mengingat bahwa Inggris Belanda mungkin mengoper kantor pos dengan paksa atau dengan licik, dan mengingat bahwa harta karun itu bukan kepunyaan dinas, pada suatu hari Mas Intan itu oleh Waluya dibawa pulang ke rumahnya di Gang Ihi. Selain istrinya, tidak seorang pun yang lain diberitahu. Sebagai muslimin yang jujur, Waluya berhajat pada suatu waktu akan berusaha mengembalikan semua harta benda itu kepada para pemiliknya, seperti tercantum dalam daftar dengan huruf Jepang di dalam peti kecil itu. Sebab Waluya keras menduga bahwa Mas Intan itu tentu dari rakyat, dikumpulkan oleh Jepang dengan dalih untuk kemenangan terakhir dalam perang suci ini. Memang semua benda itu dibeli secara jual beli yang sah, walhasil dibayar dengan uang rupiah Jepang yang nilainya sudah amat merosot sekali dan sama sekali tidak mempunyai devisa. Sama saja seperti ditukari dengan sobekan kertas koran yang sudah dibaca. Waluya menunggu beberapa minggu dengan harapan masa bergolak akan segera reda, dan melihat-lihat bagaimana perkembangannya kemerdekaan kita yang baru berumur 2 bulan itu. Kenyataannya kian hari keadaan kota kian kacau, kejar-mengejar dan tembak-menembak kian sering terjadi. Orang-orang bersenjata makin banyak, perorangan atau berkelompok yang satu lebih seram dari yang lain. Datangnya Inggris dengan pemboncengnya bukan menjadi kota-kota Indonesia makin aman, tetapi sebaliknya, kacau, kalut, culik, bunuh, aniaya, itulah yang disebarkan mereka. Para pegawai, juga pegawai kantor pos, tidak lagi mau bekerja untuk meladeni imperialis yang datang tanpa diundang itu. Kalau mereka toh masuk kantor bekerja demi kepentingan republik. Pertempuran terjadi di dalam kota dan di pinggiran. Gedung-gedung yang didiami Jepang atau dikuasai Inggris Belanda dijadikan sasaran dan rebutan. Akhirnya pada awal November 1945, Haryadi datang ke rumah membawa senjata. Mulyadi dengan berita, Kang Edi kena tembak di Geger Kalong dalam perebutan Pila Isola. Pesannya supaya stand gun dan pelurunya disimpan baik-baik, kalau sembuh ia akan pergunakan kembali. Seisi rumah hampir panik. Waluya bingung akan diapakan senjata anaknya itu. Kalau disimpan asal disimpan saja, khawatir dapat diketemukan kalau ada penggeledahan. Jadi lebih baik disembunyikan, ditanam bersama-sama peti serutu berisi harta karun itu, dan dilakukannya maksudnya itu, seperti telah kita ketahui semua pada awal cerita ini.
Siang malam seisi rumah berdoa untuk keselamatan Mulyadi, Rayadi, dan Haryadi sampai Waluya diculik oleh gerombolan yang tidak dikenal. Waktu itu Waluya sedang bersembahyang Isya, ia diseret oleh penculik ke tengah rumah sambil ditodong dan ditanya, "Di mana kamu menyimpan Mas Intan?" Tetapi Waluya pura-pura bodoh. Malam itu juga ia diikat dan dibawa di dalam mobil hitam keluar kota dengan ancaman, "Kalau berteriak atau memberi tanda meminta tolong, akan ditembak." Di dalam mobil dan di bawah todongan pistol ia mesti menjawab pertanyaan kepala gerombolan. Orangnya pendek gemuk, tidak berleher. Tetapi Waluya tetap pura-pura bodoh, pura-pura tidak tahu saja, mungkir keras. Sementara itu mobil maju terus dengan cepat. Ia tidak tahu dibawa kemana sebab matanya ditutup dengan kain hitam. Menurut dugaannya, perjalanan dari Gang Gedong Burung tempat ia mulai naik oto sampai ke situ kira-kira sudah makan waktu 1 jam. Tiba-tiba terasa bahwa mobil membelok ke jalan kecil dan buruk, terasa bersentuhan dengan batu-batu kasar dan tanah berlumpur sisa hujan. Sampai ke suatu tempat ia diturunkan tetapi tutup mata tidak dibuka. Ia dibimbing oleh seseorang, rupanya orang baru. Terasa bahwa ia berjalan di atas tanah berlumpur dan licin. Kalau ia terjatuh, terasa ujung sepatu menyepak badannya. Bukan kepalang, sedih hatinya. Akhirnya tutup matanya ditanggalkan oleh si pembimbing. Cuaca mulai terang, malam bulan mulai nampak. Waluya menoleh ke kiri kanan. Ia dilingkari oleh beberapa orang. Ada yang berpakaian seragam, ada yang tidak. Separuh memegang senjata api, separuh lagi hanya senjata tajam saja. Rupanya ia berada di tengah-tengah persembunyian gerombolan liar. "Tahukah kamu sekarang di mana kau berada?" tanya si tidak berleher dengan bengis dalam bahasa Sunda amat kasar. "Tidak, juragan," sahutnya. Syukur. Ayo mari ikut." Waluya turut serta diikuti oleh 2 prajurit dengan menodongkan senapannya, siap untuk sewaktu-waktu menembak. Dalam sebuah rumah kampung yang tadinya gelap gulita tetapi kemudian diterangi lilin yang dibawa oleh salah seorang anggota gerombolan yang berpakaian seragam, Waluya mesti menjawab pertanyaan-pertanyaan si tidak berleher. Terjadilah dialog. "Kamu bekerja di kantor pos Bandung, ya?" "Betul." "Tahukah kamu kejadian ribut-ribut di Bang Eskomto beberapa minggu yang lalu?" Tiba-tiba terlintaslah di dalam ingatan Waluya bahwa tujuan pertanyaan itu tentu ke arah peti Mas Intan yang dititipkan oleh Jepang Sakura yang tidak dikenal tempo hari. Terpikir olehnya bahwa ia mesti dapat mengelak dari tujuan pertanyaan si buaya darat itu. "Maksud juragan, waktu para nasionalis kita menyerbu Jepang?" "Ya, persis. Jadi kamu tahu, ya?" "Tahu dari luar, juragan, sebab waktu itu hampir semua pegawai kantor pos keluar melihat-lihat. Saya juga turut," jawabnya berusaha untuk mengelak. "Kamu jangan bohong, ya. Awas, pistol ini dapat meledak mengenai dadamu. Katakan terus terang, di mana kamu berada waktu itu?" "Sungguh, saya ada di luar, malah di trotoar dekat tiang listrik." "Siapa saja waktu itu yang dinas, kecuali kamu? Siapa yang ada di dalam?" Oleh Waluya terasa bahwa ia mesti jangan tanggung-tanggung berdusta. Ia berdusta terpaksa untuk menyelamatkan Mas Intan, kepunyaan orang-orang, supaya tidak jatuh ke tangan bandit-bandit itu. Ia berpikir pura-pura mengingat-ingat masa yang lalu, padahal mencari dalih. Kemudian menjawab, "Kalau saya tidak lupa, ada 2 orang asisten saya yang hari itu berani masuk kantor. Di bagian saya, asisten Komis Marjuki, dan..." Ia pura-pura berpikir, "Ya ingat, bukan Marjuki, tetapi Ong Tianglok, anak Magelang, dan Suwito, anak Belora. Ia ajun Komis 1. Seorang di antara yang hadir nampak mencatat tentu nama Ong Tianglok dan Suwito. Kemudian si penulis bertanya membentak, "Di mana alamat mereka itu?" "Saya tidak tahu persis, tetapi kabarnya Ong tinggal di Kejaksaan dan Suwito, kalau tidak salah di Cipahit. Persis saya tidak tahu. Kedua kampung itu terhitung luas, banyak gang-gangnya." "Siapa di antara kedua pegawai itu yang tinggal di dalam
ketika ada peristiwa Bang Eskom toh? Saya tidak perhatian sebab saya sendiri turut menonton keluar. Selanjutnya pertanyaan berputar-putar sekitar itu saja. Waluya ditekan, diancam, dipukul, digaplok supaya mau berterus terang. Tetapi ia terus berbohong, berdusta, berdalih. Akhirnya si Tidak berleher berkata dengan geramnya, "Kamu berputar-putar dan berdusta ya. Aku akan menolong kamu. Terus berterus terang supaya kamu tidak menjadi sasaran peluru kami. Dengarlah. Yang menggerebek bank pada hari itu adalah aku bersama anak buahku. Aku tahu bahwa di bank itu disimpan emas intan yang dikumpulkan dari rakyat. Aku tahu ini dari kaki tanganku. Ketika bank digerebek, ada beberapa Jepang yang meloloskan diri dari pintu belakang. Seorang di antaranya, si Nagano, mencoba menyelundupkan sebuah peti serutu berisi emas intan ke kantor pos dengan maksud disampaikan kepada si Okihira, sahabat kepala bank. Tetapi Okihira kebetulan tidak masuk kerja. Peti itu disampaikan kepadamu. Ini kami tahu dari si Nagano sendiri ketika ia dapat dicegat oleh anak buahku di jalan Hetjans. Waluya hampir kalah, hampir tidak dapat lagi berdalih, tetapi ia bukan orang tolol. Lalu menggertak dengan angkuh. Saya tidak tahu Jepang, tidak tahu Nagano atau naga apapun. Ayo, suruh si naga gila itu berhadapan dengan saya. Apa dia mengenal saya apa tidak? Orang yang tadi menulis tiba-tiba menyela, rupanya tidak sadar bahwa turut campurnya itu menguntungkan Waluya. "Ah, sayang," katanya. "Nagano-san sudah mati ditusuk bambu runcing anak buah kita." Waluya bersyukur dalam hatinya, bukan syukur karena matinya seorang sesama manusia, tetapi bersyukur karena tidak mungkin dikonfrontir dengan Jepang Sakura itu. Sebab kalau benar-benar terjadi berhadapan muka, tentu Jepang mengenalnya, dan celakalah Waluya. Gertaknya itu rupanya ada juga pengaruhnya, pengaruh buruk. Buktinya si Tidak berleher berkata, "Jadi, hei pengkhianat, kamu tidak mau berterus terang ya?" "Ya, saya sudah berterus terang seterang-terangnya," sahut Waluya. "Saya tidak tahu Mas Intan, tidak tahu Jepang, tidak tahu penggerebekan di bank, tidak tahu pencegatan di Hetjian. Saya tahunya menonton ribut-ribut dari luar." Si Tidak berleher merunduk seperti berpikir dalam-dalam. Ia melihat jam tangan kemudian berkata kepada seorang yang berpakaian seragam yang rupanya biasa mengawal pesakitan, "Sudah jam 5 subuh kah? Pengkhianat ini supaya diadili seperti biasa. Berdiri," bentak prajurit dengan bengis. "Kamu ikuti orang yang membawa golok nanti di luar." Di luar bulan subuh terang benderang, meskipun di timur sang surya sudah mulai menggariskan sinarnya di langit biru. Angin pegunungan berhembus halus lambat menyegarkan tubuh. Waluya digiring dengan todongan senapan oleh prajurit yang bengis tadi. Di luar berseru, "Berhenti, lu diam di sini, jangan berkutik." Lagamnya tegas seperti orang pinggiran Jakarta sebelah selatan. Lantas ia bersiul panjang. Tiba-tiba datanglah dua orang dari samping rumah. Yang seorang berbadan tinggi besar, mukanya amat ganas, di pinggangnya bergantung golok panjang dan besar. Pakaiannya serba hitam. Yang seorang lagi perawakannya sepadan dengan Waluya, membawa senapan berbayonet. Ia berpakaian seragam. Prajurit yang dari dalam rumah tadi berkata, "Atas perintah Panglima kita, pengkhianat ini mesti diadili seperti biasa. Dan seperti biasa, kalau kepalanya sudah dipenggal, bawa kupinya kemari sebagai bukti bahwa kalian telah menunaikan tugas. Sekian." Waluya menggigil mendengar vonisnya diucapkan oleh prajurit bengis itu. Jadi ia akan dibawa ke suatu tempat yang sunyi dan di sana akan dipenggal lehernya. Kemudian telinganya dipersembahkan kepada Panglima tanpa leher itu. Aduh, ngeri. Tetapi aneh tidak gentar sedikit pun dan ia tidak menyerah. Memang di dalam hatinya ia berseru kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ayah bunda serta para leluhur dan mengucapkan sholawat kepada Rasulullah. Tetap ia bertekad bulat akan melawan. Ia tidak mau mati seperti kambing disembelih tanpa melawan, tidak mau ditembak seperti burung.
Ia akan melawan. Ia berpegang kepada pepatah Sunda, nanti mati, sekarang mati, lebih baik melawan. Tetapi bagaimana? Tangannya diikat sejak ia ditodong dari Bandung. Dapatkah ia melepaskan ikatan itu? Dapat. Ya, dapat. Sebabnya ketika ia diikat di Bandung sedang bersembunyi. Ketika ia diikat di Bandung, si pengikat dalam gugup dan gopohnya tidak metodis mengikatkan tali ke tangan Waluya di dalam gelap di atas mobil. Diam-diam Waluya mencoba melepaskan ikatan itu dan lama-lama makin longgar sehingga dengan mudah ia dapat melepaskan tali itu. Dalam hatinya amat gembira, tetapi pura-pura saja dibiarkan saja tali itu seakan-akan mengikat pergelangannya dengan kencang. Tadi ketika ditanya hampir 1 malam suntuk, diam-diam ia mencoba sekali lagi melepaskan tangan dan memang mungkin dan mudah. Tetapi juga waktu itu ia diam-diam dan pura-pura saja menanti saatnya yang baik. Sebab kalau pada waktu itu ia memberikan perlawanan atau mencoba melarikan diri, tidak mungkin selamat. Gerombolan itu terlalu banyak temannya dan terlalu kuat persenjataannya untuk dilawan seorang diri. Jadi Waluya mesti cerdik dan mesti tahu mencari kesempatan. Kini ia digiring oleh prajurit yang membawa senapan berbayonet mengikuti Algojo yang tinggi besar itu. Jadi hanya menghadapi 1 senapan dan sebilah golok panjang. Itu perkara kecil bagi Waluya yang yakin akan kepandaian pencaknya. Sungguh kepandaian berpencak itu memberi yakin diri yang tidak sedikit. Ia ingat kepada pesan gurunya, pencak itu bukan untuk gagah-gagahan atau menggagahi orang yang lebih lemah dari kita, tetapi untuk membela diri kalau kita benar-benar terdesak dan terpaksa. Selama masih dapat menyelamatkan diri dengan jalan lain, jalan itulah yang kita pakai. Kalau sudah kehabisan akal dan putus langkah, nah di situ barulah seada-ada yang kita dapat dipergunakan. Dan kini Waluya memang terdesak dan terpaksa. Hari mulai terang. Dari lereng bukit Waluya melihat sungai, tentu sungai Citarum, pikirnya. Sebab airnya keruh, palungnya lebar dan curam. Tiba-tiba teringat olehnya bahwa wilayah itu pernah ia jelajahi waktu masih muda, senang berburu, dan ketika menjadi santri. Ya, tidak salah ia berada di sekitar Sang Hyang Tikoro, beberapa kilometer dari Raja Mandala antara Bandung Cianjur. Ah, rupanya penculik-penculik sudah biasa membunuh mangsanya di tepi Citarum. Kemudian mayatnya dibuang ke sungai. Mengertilah Waluya sekarang mengapa di sungai Citarum antara Raja Mandala dan Kerawang kadang-kadang diketemukan mayat yang hampir putus lehernya atau tidak berkepala sama sekali atau tidak bertelinga. Rupanya itu antara lain perbuatan kaki tangan si tidak berleher. Dan kini akan tiba giliran Waluya menjadi mayat. Rupanya Algojo dan penembak itu sudah amat yakin bahwa Waluya tidak berdaya untuk mengadakan perlawanan. Ia seorang sudah tua, berpiyama biru dan berkain yang tidak praktis untuk berkelahi. Walhasil demikianlah anggapan kedua pembunuh itu. Lebih lagi sudah hampir 1 jam mereka berjalan kaki. Turun naik bukit, tentu Waluya sama sekali habis tenaganya untuk memberikan perlawanan. Belum dihitung bahwa orang itu semalam-malaman tidak tidur. Pendek kata, Waluya dianggapnya kambing kudis yang tinggal menggorok saja lehernya. Dalam pada itu Waluya mengukur jarak dan melirik ke belakang melihat cara si prajurit Algojo memegang senapan. Ah, mudah sekali direbut. Dengan 1 kali menyepak saja senapan pasti lepas dari tangannya. Tiba-tiba Waluya pura-pura jatuh, padahal ia membuka tali yang melepas sama sekali dari tangannya. Tangannya bebas. Prajurit menghampiri sambil membentak. Waluya dengan tangkas membalikkan badannya sambil menendang perut prajurit dan merebut senapannya. Sebelum yang punya sadar akan apa yang terjadi, bayonetnya sendiri sudah menusuk perutnya. Senjata makan tuan. Algojo yang di muka berjalan agak jauh beberapa langkah kini membalikkan badan dan melihat temannya dimakan bayonetnya sendiri. Dengan bengis ia mencabut goloknya yang panjang. Tetapi Waluya tanpa menggeser seujung rambut pun membidik dengan senapan sambil tersenyum menyindir. Maaf saudara, sekarang peranannya terbalik. Saudara yang menjadi tawanan saya, lepaskan golok itu.
Si Algojo mundur selangkah dengan gugup, melihat ke kiri ke kanan seperti hendak lari, tetapi tiba-tiba melompat ke muka dengan golok terhunus. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.